Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Mutmainnah dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat membuat video ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi diksi. Berbicara tentang diksi, ada beberapa subtopik yang harus dipahami dalam memahami materi ini. Yang pertama, pengertian diksi, fungsi diksi, ciri-ciri diksi, syarat ketetapan diksi, dan jenis-jenis diksi. Nah, sebelum mempelajari diksi lebih jauh, kita harus memahami pengertian diksi terlebih dahulu. Apa itu diksi? Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau sebuah cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain sehingga didapatkan efek yang sesuai. Efek yang sesuai dengan yang diinginkan. Maksud dari pilihan kata yang tepat dan selaras yaitu kata yang dipergunakan dengan kata yang didengar oleh pendengar atau pembaca tanpa menimbulkan perbedaan. Artinya, makna yang disampaikan kepada pendengar atau pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Itu sebabnya para pembicara sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika berbicara. Penggunaan diksi yang tepat ketika berbicara dapat memudahkan pendengar dapat memahami pembicara dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada fungsi diksi. Mengacu pada pengertian diksi sebelumnya, fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaian dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Secara umum, ada beberapa fungsi diksi. Yang pertama yaitu membantu pembaca atau pendengar dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Yang kedua yaitu menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu dapat menyampaikan gagasan yang atau ide dengan tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat dalam ketepatan diksi. Ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi, diantaranya yaitu penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Kata konotasi artinya arti yang bukan sebenarnya atau makna yang bukan sebenarnya atau makna kiasan. Sebaliknya, denotasi yaitu makna yang sebenarnya dari kata tersebut. Misalnya membanting tulang dan kerja keras. Kedua-duanya kata tersebut memiliki makna yang sama, tetapi dalam katanya kata membanting tulang yaitu termasuk kata konotasi atau kata kiasan, dan kerja keras yaitu kata denotasi. Selanjutnya, penggunaan kata sinonim atau kata yang hampir sama secara cermat. Misalnya kata cerdik dan cermat. Kata tersebut bersinonim, tetapi kedua kata itu tidak persis sama. Jadi, kita harus hati-hati dalam menggunakan kata bersinonim.
Selanjutnya yaitu dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Misalnya rock dengan rock. Rock dalam artian pakaian wanita, ROK, pakaian wanita, dengan ROCK yang artinya salah satu jenis musik. Dan selanjutnya, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Adapun idiomatis adalah makna kata yang menyimpan atau makna kata yang menyimpang atau berbeda dengan makna dari kata pembangunnya dan hampir sama dengan kata konotasi, yaitu kata kiasan. Misalnya kepala batu, di mana arti sebenarnya yaitu keras kepala. Dan selanjutnya syarat dalam ketepatan diksi yaitu harus dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Misalnya dalam kalimat di sana terdapat beberapa hewan yang dipelihara, misalnya seperti kelinci, kucing, dan hamster. Adapun yang dimaksud dari kata umum dalam kalimat tersebut yaitu kata hewan, dan kata khususnya yang termasuk kata khususnya yaitu kelinci, kucing, dan hamster. Selanjutnya dan yang terakhir, syarat ketepatan dalam pemilihan diksi yaitu memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Setelah kita mengetahui syarat-syarat diksi, tentu kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari diksi. Adapun beberapa ciri-ciri dari diksi antara lain yaitu tepat dalam pemilihan kata. Pemilihan kata yang tepat di sini agar dapat mengungkapkan gagasan atau ide atau hal-hal yang ingin diamanatkan atau disampaikan oleh pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan dan juga situasi serta nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kosakata yang sesuai dengan masyarakat, yang sesuai dengan bahasa masyarakat. Maksudnya di sini menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat tersebut. Nah, sekarang kita masuk di subtopik yang terakhir, yaitu jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dibedakan menjadi dua, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Pertama, saya akan membahas tentang diksi berdasarkan maknanya. Diksi berdasarkan maknanya dibagi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kata kerja keras di sini adalah kata yang sebenarnya. Contoh kedua, misalnya Robi adalah seorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Nah, di sini kata gemar membantu adalah kata yang sebenarnya atau kata makna denotatif. Maksudnya di sini makna kata tersebut memiliki makna yang sebenarnya. Kata asli dengan makna asli. Selanjutnya makna konotatif.
Makna konotatif ini sebaliknya dari makna denotatif, yaitu kata kiasan, makna kiasan, kalimat yang memiliki arti yang bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, kata membanting tulang di sini bukan kata yang sebenarnya, bukan makna membanting tulang yang sebenarnya, tetapi dikiaskan yang artinya kerja keras. Contoh kedua, Hani adalah seorang kutu buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Kata kutu buku di sini bukan mengandung makna yang asli, tetapi mengandung makna kiasan yang kutu buku, di mana kutu buku artinya gemar membaca. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal. Ada beberapa jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain, atau sinonim yaitu kata yang hampir mirip. Contohnya, bahagia sinonimnya senang, matahari sinonimnya tari, lezat sinonimnya enak, dan sebagainya. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal ada antonim. Antonim ini kebalikan dari sinonim, di mana antonim artinya arti kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik antonimnya turun, besar antonimnya kecil, tinggi antonimnya rendah, dan seterusnya. Ketiga, ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun memiliki arti yang berbeda. Contohnya dalam dua kalimat ini. Kalimat pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kalimat kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda, walaupun ejaan dan lafalnya sama. Yang keempat ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya dalam kalimat Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Kalimat keduanya, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank, kata ban, kata BANK dan BANG pada kalimat kedua tersebut memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Selanjutnya, homograf. Adapun homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Seperti contohnya dalam kalimat, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Dan kalimat kedua yaitu wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat tersebut ejaannya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti, lebih dari satu makna. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Kalimat selanjutnya, kalimat keduanya, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga dalam kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama.
Selanjutnya, hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Hiponim atau kata khusus adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya dalam kalimat, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Nah, pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim atau kata umum, sedangkan hiponim atau kata khususnya yaitu gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain.